Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kemartiran itu terjadi bukan untuk keselamatan orang itu sendiri. Kemartiran itu selalu ditujukan untuk keselamatan orang lain. Demikian juga yang terjadi dengan Santo Maximilianus Maria Kolbe yang hari ini kita peringati kekudusannya. Ia hidup di masa Nazi, di mana saat itu banyak orang dieksekusi dengan gas beracun di dalam kamar-kamar eksekusi. Dan apa yang terjadi dengan hidup Santo Maximilianus Maria Kolbe? Ia menggantikan seorang pak-pak yang seharusnya dihukum mati. Maka Maximilianus Maria Kolbe ia menjadi martir. Tetapi sekali lagi, kemartiran itu tidak untuk keselamatan pribadi sendiri, tetapi untuk keselamatan orang lain. Kalau Anda berdoa meminta keselamatan orang lain, bagaimana? Kalau Anda kemudian membimbing orang supaya orang itu selamat, bagaimana? Tentu saja itu dapat dikelompokkan sebagai ungkapan kemartiran, walaupun Anda tidak mati, karena kemartiran tidak pernah ditujukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Hal itulah yang juga kita temukan di dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 18. Yesus berkata, jika ada orang yang berbuat jahat, tegurlah 4 mata. Menyelamatkan orang itu adalah bagian dari kemartiran. Tentu saja kemartiran hati, tidak mudah loh menegur orang yang bersalah. Dan bawalah 1 atau 2 orang sebagai saksi seandainya orang itu tidak menerima. Kemartiran bersama. Dan kemudian apabila orang itu tidak mau menerima juga, bawalah soalnya kepada jemaat. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak menerima anjuran jemaat? Yesus berkata, ya anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Apakah kemudian jemaat membuang orang itu? Menyingkirkan orang itu? Kalau kita membaca Injil selanjutnya, rupanya tidak. Dalam konteks jemaat, Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam konteks jemaat. Maka kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan jemaat, dianggap tidak mengenal Allah, tetapi jemaat berdoa supaya ia selamat, apa janji Yesus? Apa yang kamu ikat di dunia ini sebagai jemaat akan terikat juga di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Mengapa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau Anda ikat? Apakah Anda juga berusaha mengikat orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak mau mengenal Allah? Ingatlah Santo Maximilianus Maria Kolbe, martir di masa kekejaman Nazi. Ia sukarela menggantikan hukuman mati seorang bapak. Demi keselamatan orang lain dia menjadi martir. Maka mari kita memanfaatkan kehidupan kita yang sederhana ini, doa yang sederhana, pelayanan yang sederhana, apapun yang kita lakukan dengan sederhana untuk keselamatan orang lain. Di situ ada yang namanya kemartiran. Maka hidup aktif dalam jemaat itu bukan soal aktif di gereja. Mengapa? Karena jemaat berdoa untuk kita.
Jemaat itu berdoa untuk keselamatan saya. Jemaat berdoa untuk keselamatan Anda. Maka mari kita jangan tinggalkan jemaat. Karena dalam jemaat kita menemukan keselamatan dalam doa mereka, dalam pelayanan mereka, dan dalam juga segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk keselamatan kita. Jangan tinggalkan jemaat. Shalom.